Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayoul ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu syamatatil a'da, bab kegembiraan musuh. Syamatah ini artinya sebenarnya begini, kalau kita kena musibah dia senang, kalau kita dapat nikmat dia sedih. Apa bahasa Indonesia? Ya kurang lebih begitulah. Artinya kalau kita lagi kena musibah dia senang, kita dapat nikmat dia sedih. Itu nama syamatah. Makanya diterjemahkan gembira aja lah. Bab kegembiraan musuh. Maksudnya apa? Kita baca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Muhammad qal haddatsana Sufyan an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min su'il qada'i wa syamatatil a'da. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Sumay, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering berlindung dari takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Hurairah. Di sini Abu Hurairah mengabarkan bahwa Nabi sering berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Takdir yang buruk maknanya jelas, maksudnya takdir yang menyakitkan kita, yang membuat kita jadi sedih dan semacamnya. Ya, seperti kecelakaan, penyakit, lalu apa lagi? Ya semacamnya lah, yang ada kaitannya dengan musibah di dunia. Jadi Nabi sendiri berlindung. Maka jangan sampai kita malah ya Allah beri saya musibah, jangan. Nah, tapi kalau kena musibah bersabar. Nah, itu seorang muslim begitu. Jangan berharap bertemu dengan musibah, jangan berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau musuh sudah di hadapan, sabar. Kalau musibah sudah di hadapan, sabar. Jadi yang diperintahkan kepada kita itu berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk, bukan mengharapkan takdir yang buruk. Selalu bisa dibedakan ya. Karena di sebagian kaum sufi ada yang berharap dapat kena musibah, dapat penyakit. Itu keliru seperti itu ya. Jadi Nabi berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk dan syamatatil a'da. Syamatat al-a'da musuh. Syamatah al-a'da artinya tadi musuh itu kalau kita dapat nikmat dia sedih, kalau kita dapat musibah dia senang. Jadi saya terjemahkan, Nabi berlindung kepada Allah dari gembiranya musuh. Nah, gitu aja. Artinya apa? Kalau kita dapat musibah dia senang. Nah, Nabi berlindung dari seperti ini. Jangan sampai membuat musuh senang karena apa kita kena musibah, atau membuat musuh sedih karena kita dapat rezeki dan semacamnya. Nah, Nabi berlindung dari seperti itu, maka hendaknya kita juga berlindung dari seperti itu. Nah, itu makna hadisnya, insya Allah jelas. Nabi sering berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, dianjurkan berlindung kepada Allah dari dua perkara tadi. Pertama, berlindung pada Allah dari takdir yang buruk. Kedua, dari kegembiraan musuh. Nah, ini perkara yang disepakati para ulama. Kita dianjurkan berlindung pada Allah dari kejadian tersebut, dari dua perkara tersebut. Bukan malah meminta terjadinya dua perkara tersebut. Maka tidak boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya penyakit, ya Allah berilah saya musibah, ya Allah jadikanlah saya tertabrak motor. Jangan ya. Kita dapat meminta dapat musibah, bencana. Karena apa? Kalau kita berharap seperti itu lalu terjadi,
Kalau sabar mending, tapi seringnya mengeluh, sehingga akhirnya tidak dapat pahala, malah dapat dosa ya. Nah itu maka dianjurkan baik kita untuk berlindung pada Allah dari takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya sajak selama tidak berlebihan. Ya, sajak tuh perkataan yang di belakangnya sama, Bapak ya. Contohnya kalau dalam hadis tadi, Nabi berlindung dari su'il qada syamatatil a'da, di belakangnya ada a. Nah, kadang Nabi mengucapkan perkataan yang ada sajak, yang huruf akhirnya sama. Yang seperti ini diperbolehkan selama tidak berlebihan, tidak memaksakan diri. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang hamba selalu menyadari bahwa dirinya itu lemah di hadapan Allah. Ya, makanya Nabi di sini berlindung pada Allah dari takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Ini semua menunjukkan hendaknya kita selalu merasa lemah, merasa kurang, membutuhkan Allah dalam segala kehidupan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.